mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Puji akan nama Tuhan, Shalom.
pagi yang luar biasa. Pagi ini kita kembali lagi dipertemukan dalam suatu program SPS. Selamat pagi sahabat dari GBI Lamtera. Puji nama Tuhan, Tuhan Allah yang luar biasa buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pagi hari ini kita boleh datang lagi menyembah, kita boleh datang lagi untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan setelah seminggu ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sama-sama diberkati dan menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Setiap perkara yang Kau jadikan atas hidup kami Tuhan, itu adalah perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Yesus. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan Bapa, berikan kami hati yang mau mendengar, yang mau melakukan Tuhan akan firman Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, amin. Engkau yang telah memulai Tuhan segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, hari Sabtu, minggu yang terakhir dari bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami melalui bulan Agustus dalam kasih karunia-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau besok kami akan ibadah di minggu terakhir bulan Agustus. Kami duduk di kaki-Mu Tuhan, kami mau belajar mengenal akan Engkau lebih lagi, apa yang harus kami lakukan untuk menjelang bulan September, di mana kami tahu sudah mulai masuk mendekati Natal, September, Oktober, November, Desember. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami juga menyiapkan semuanya dari tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Kami tahu saat kami bekerja di sekuler sekalipun, kami melakukan final sprint, kami akan sungguh-sungguh lagi untuk mengejar apa yang menjadi target kami selama tahun 2026. Bapak, pagi hari ini kami duduk Tuhan, menyiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah dalam 1-2 jam ini Tuhan, 1 jam ke depan, kami hanya mau duduk Tuhan, fokus memuji dan menyembah saja. Kami tidak mau pikiran kami kemana-mana, kami ingin belajar Tuhan, apa yang ingin menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, walaupun ini bukan ada di lokasi yang sama, tapi selamat pagi sahabat yang selalu menemani kami Tuhan setiap Sabtu pagi, menguatkan kami, dan biarlah kami selalu berdoa ya Tuhan, buat yang lemah Kau kuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat semua kami Tuhan, keluarga besar, selamat pagi sahabat yang sakit, kondisinya sakit ataupun pemulihan, biarlah Kau sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, Kau buat sempurna kesembuhan kami. Biarlah sampai hari ini bagi kami semua yang membutuhkan mujizat-Mu terulur, tangan-Mu terulur sampai hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kelepasan dari semua belenggu dan keterikatan kami di masa lalu. Dan biarlah kami tahu Tuhan, kami gak mau terikat dengan apapun kecuali dengan Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, sebelum matahari terbit, sampai pada terbenamnya nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan keluarga kami. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu sharing, biarlah berikan kemampuan hamba-Mu untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Berikan urapan dan hikmat-Mu ya Bapa. Ya roh wahyu, hikmat dan pengertian menyertai kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan, kita semua yang siap untuk menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyambut besok ibadah, 2 kali ibadah. Kita semua yang siap katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kesetiaan Anda di minggu yang ke-5, minggu terakhir di bulan Agustus. Saya percaya ada banyak hal yang kita lalui di bulan Agustus yang luar biasa gitu ya. Ada hal yang Tuhan izinkan yang kita tuh nggak siap sebenarnya, tapi kagetan-kagetan itu menyiapkan kita. Saudara, banyak hal saudara minggu ini yang kita itu menerima mujizat Tuhan, dan saya tahu mujizat itu akan terus ada sampai dimanapun Tuhan bertahta, pasti Anda akan menerima mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau saya diberikan kesempatan untuk sharing pagi hari ini, walaupun kita tidak di lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama belajar, saling mendoakan, menguatkan, mensupport satu dengan yang lain. Saya meminjam tangan Anda untuk like and subscribe. Biarlah semua yang kita sharingkan ini bisa terus berguna buat kemuliaan Raja kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kalau saya ingin sharing, saya berikan judul dengan tema Tuhan mendengar hati yang berdoa. Di mana hati yang berdoa itu boleh, doa kita itu doa boleh singkat, tapi iman kita jangan dangkal, saudara. Nah, hari ini mari kita lihat di Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Kalau orang berdoa, kalau pengen kuasanya besar dan ada hasilnya, sekali lagi Alkitab mengatakan doa orang yang benar, saudara. Itulah kenapa kalau mau jadi benar, di sebelumnya dikatakan karena itu. Nah, supaya benar kan ada karenanya itu. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Sekali lagi saya ingatkan pagi hari ini sebelum matahari terbit sampai terbenamnya, ingat baik-baik. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saya harap hari ini Anda semua luar biasa. Saya percaya kabar Anda luar biasa. Hari ini bukan kebetulan kita masih diberi kesempatan di minggu terakhir, hari Sabtu, untuk membuka mata, menghirup udara, menikmati kasih karunia Tuhan, melihat orang-orang kita kasihi. Bersyukur kalau Anda masih punya orang tua lengkap, saudara, dan melihat anak Anda bisa tersenyum, sehat, walaupun anak Anda mungkin di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, atau di dalam kota, tapi beda rumah karena sudah berkeluarga. Say hello, gak ada salahnya. Juga telepon cucu-cucunya, kalau Anda masih sehat, say hello. Dan jangan lupa yang paling penting pagi hari kita datang kepada Tuhan. Amin saudara. Nah, ada satu hal yang ingin saya katakan pagi hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa doa kita terlalu sederhana untuk didengar Tuhan. Nah, kadang kita akan berpikir, jangan pilih saya untuk berdoa di komsel Pak. Jangan pilih saya untuk doa makan dalam keluarga. Jangan pilih doa saya dalam acara apapun di kantor. Jangan Pak. Doa saya itu pendek, saya tidak pandai doa, saya tidak tahu bagaimana merangkai kata-kata. Nah, dan yang paling penting itu gini Pak, saya sudah doa berkali-kali toh Pak, tapi kenapa belum terjadi ya Pak ya? Nah, itu yang buat saya minder Pak. Nah, itu jangan sampai saudara. Atau mungkin ada di antara kita yang pagi ini sedang menghadapi pergumulannya begitu berat, sehingga bahkan berdoa, berkata-kata aja nggak sanggup gitu kan. Nah, Anda yang sedang berdoa pagi ini mungkin untuk masalah kesehatan, Anda pagi ini yang mungkin berdoa untuk anak Anda, berdoa untuk orang tua kita, rumah tangga kita, untuk pekerjaan dan bisnis kita. Ada yang sedang berdoa mungkin dalam pergumulan berat dalam keuangan, dalam pemulihan hubungan Anda dengan keluarga, baik kepada istri atau pada suami yang sempat merenggang atau sempat bersih tegang, dengan anak Anda yang mungkin miskomunikasi, mungkin cara menyampaikan pesannya kita mungkin kasar hingga menyakitkan. Anda mungkin juga sedang berdoa untuk menunggu jawaban Tuhan. Ada juga yang kita mau doa apa juga nggak tahu harus berkata-kata apa, saudara. Nah, kalau itu keadaan Anda pagi ini, saya ingin menyampaikan satu kabar baik. Nah, kabar baiknya adalah Tuhan tidak membutuhkan kita menjadi pandai berbicara dulu untuk mendengar suara doa kita, saudara. Enggak. Bahkan ketika ada kata-kata yang kita tidak bisa keluarkan karena kehabisan kata-kata, Tuhan masih ngerti kok hati kita, masih ngerti kok kebutuhan kita. Nah, kadang-kadang kita tuh kan doanya cuma bisa ngomong, Tuhan tolong saya, terus nangis. Kalau Anda sakit, saya pernah kok hanya cuma ngomong, Tuhan sambil meringis-meringis, sembuhkan saya. Tuhan, saya sudah gak kuat dengan pergumulan, dengan segala macam beban kehidupan. Cuman itu aja doanya, Tuhan jangan pernah tinggalkan saya. Dan ternyata doa yang sederhana itu bisa menjadi sebuah ungkapan iman yang sangat dalam, saudara. Berapa kali saya melihat kesaksian dari jemaat, orang-orang yang dengan belak-belakan ngomong, saya nggak pandai doa Pak, tapi tiba-tiba di minggu ini saja orang-orang yang nangis lalu WA ke saya ataupun ke istri saya itu dengan nggak ada solusi, dia hanya butuh tempat cerita untuk curhat, dan tiba-tiba Tuhan buka jalan. Minggu ini masih terjadi mujizat Tuhan, terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang mau katakan amin. Saudara, Elia berdoa hanya dengan, kalau saya hitung-hitung, kurang lebih sekitar 64 kata-kata dalam satu pasal. Tapi api Tuhan turun dari surga. Satu bangsa bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Nanti Anda baca di rumah di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Saya coba hitung lagi, Simon Petrus berdoa hanya dengan satu kalimat. Dan seorang laki-laki lumpuh yang tidak pernah berjalan seumur hidupnya, lumpuh seumur hidupnya, bangkit berdiri hanya dengan satu kalimat. Gak cuman bangkit berdiri, berjalan dan melompat-lompat memuji-muji Tuhan Yesus. Saya ingatkan lagi, gak butuh doa panjang-panjang.
Itulah kenapa tema kita hari ini simple sebenarnya. Simple sekali temanya. Tuhan mendengar hati yang berdoa. Doanya boleh singkat, mungkin satu kalimat. Tapi iman jangan dangkal. Yang membuat Petrus seperti itu karena imannya nggak dangkal, saudara. Mari kita lihat kisah para Rasul 3 ayat 6. Dikatakan, tetapi Petrus berkata, perhatikan baik-baik, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Perhatikan kalimat terakhirnya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Satu kalimat, saudara. Apalagi Pak, selain itu kan cuma 2. Wah, banyak, saudara. Rasul Paulus dalam kisah 16 ayat 18. Rasul Paulus dalam kisah para Rasul 16 ayat 18 mengusir roh tenung dalam diri seorang perempuan peramal hanya dengan 11 kata-kata. Mari kita lihat kisah para Rasul 16 ayat 18 dikatakan, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, sudah ditahan-tahan kan gak kuat, sudah gak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. 11 kata-kata. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Luar biasa, saudara. Hizkia sakit, hampir mati. Dia berdoa hanya dengan kurang lebih 23 kata-kata dalam Yesaya 38 ayat 3. Dan Tuhan menyembuhkan sakitnya dan menambahkan 15 tahun umurnya, saudara. Saya bacakan buat Anda untuk menguatkan Anda dan saya. Yesaya 38 ayat 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Doa yang paling terkenal, doa Yabes. Dulu saya suka sekali doa Yabes. Bahkan dulu waktu saya masih senang tato, saudara. Doa Yabes itu ada di punggung saya, saudara. Ya, setelah tahu nggak boleh tato kan, ya nggak bisa dihapus, loh katanya nggak perlu dihapus kalau mau. Doa Yabes, sudah kesukaan saya dulu, sudah. Doa Yabes adalah salah satu doa favorit banyak orang termasuk saya yang sering kita doakan dan nyanyikan doa Yabes. Anda tahu doa Yabes terdiri dari 25 kata-kata, saudara. Kalau Anda ingin tahu, 1 Tawarik 4 ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa kan? Pagi hari ini hikmat yang luar biasa, saya dikuatkan, saudara. Saya sendiri yang menuliskan materinya, hikmat yang Tuhan izinkan untuk saya sharing. Saat saya menuliskan, saya sendiri meneteskan air mata karena saya merasa doa-doa orang yang benar. Anda harus pahami, doa orang benar itu kelihatannya singkat tapi membutuhkan iman yang dalam, saudara. Doa Bapa kami, kalau saya hitung-hitung tiap kali ibadah saya selalu doa Bapa kami, nggak cuma tiap ibadah hari Minggu. Sekarang ini saya dibiasakan untuk setiap kali komsel ataupun apapun, doa berkat saya biasanya selalu ngajak doa Bapa kami, semua jemaat, saudara. Doa Bapa kami itu saya hitung-hitung kurang lebih sekitar 60 kata-kata. Dan jika Anda berdoa dengan doa Bapa kami hanya berdurasi 30 detik. Dan Anda harus ingat, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu berdoa, doakanlah doa ini. Doa Bapa kami adalah bagi saya doa yang sempurna. Doa Bapa kami itu adalah doa yang berkenan di hatinya Tuhan. Doa Bapa kami adalah doa yang penuh dengan kuasa. Kalau Anda bingung dengan doa, saya setiap kali selalu nutup dengan doa Bapa kami. Pagi, siang maupun malam, mendoakan anak saya sekalipun video call, saya selalu tutup dengan doa Bapa kami. Di Matius 6 ayat 9-13 dikatakan,
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat baik-baik, doa yang singkat dan tepat itu adalah doa yang penuh kuasa. Nggak perlu ngarang syair panjang-panjang, muter-muter, dibuat indah kayak pantun. Nggak usah, saudara. Jika Anda mendoakan doa yang singkat dan tepat, maka itu akan mengerjakan kuasa Allah untuk mendatangkan kesembuhan. Mengerjakan kuasa Allah untuk mendatangkan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Ingat baik-baik, mengadakan kesembuhan, mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Gak cuman kesembuhan saja, tapi pemulihan. Dan perhatikan, dalam segala aspek kehidupan Anda dan saya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, dan orang yang benar, di garis bawahi saudara. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Bila yakin, artinya yakin tuh segenap hati, didoakan, sangat besar kuasanya. Itulah kenapa Efesus 3 ayat 20 ngomong gini, saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Di mana saudara? Di mana? Di dalam kita. Tuhan Yesus, pencipta Anda dan saya, tidak akan berdiam diri dan membiarkan kita hidup terluka di pinggir jalan-jalan kehidupan. Nggak akan. Kalau Anda melihat anak Anda nangis, tiba-tiba lagi main, ada suara gedubrak, wah, nangis. Nggak ada orang tua ngomong gini, tenang aja, paling guyon. Nggak mungkin, saudara. Apalagi ada suara gedubrak, Anda pasti lari. Ada apa, gitu kan. Sakit nggak sayang? Nah, cuman bedanya kalau dulu kan, kalau anaknya jatuh, dulu tuh empatinya salah. Kalau anaknya jatuh gara-gara kebentuk kursi, kalau dulu kan kita empati salah. Mana yang salah, mana? Kursinya ya? Kursinya tuh nakal. Kursi tuh nakal. Lah makanya dia nggak belajar. Karena yang salah tuh kursinya. Nanti kalau kepleset, gara-gara lari-lari, nanti kena lantai, benjol. Nanti yang kita injek kan lantainya. Gara-gara lantai ini mangok. Nakal lantainya ya? Nah, ya nakal ya. Ini tak injek loh. Nakal ya lantainya ya. Nah itu empati yang salah. Sudah benar, kita sebagai orang tua langsung datang. Ada apa nak? Ada apa nak? Kalau dia kejentuk dahinya kebentur sama kursi, ya ngomong, nah lain kali jangan lari-lari di rumah ya. Jangan lompat-lompat, akhirnya kebentur kan sakit. Jangan diulangi ya nak, nanti kamu sendiri yang rugi. Bukan kita pukul kursinya, kita salahkan kursinya. Bukan kita pukul lantainya, kita injek lantainya. Injek-injek lantainya, seakan-akan yang salah lantainya. Tapi ingat baik-baik, kita yang di dunia saja, kalau anak kita jatuh, kita langsung datang. Nah kalau kita yang di dunia saja datang, apalagi Tuhan. Doa tidak diukur dari panjangnya kata-kata, saudara. Besok saya akan sharing 2 kali ibadah dengan tema yang berbeda. Ibadah pagi saya akan sharing dengan tema ketika sisa terakhir menjadi awal mujizat. Dan ibadah sore saya sharing dengan tema ketika Tuhan memelihara kita setiap hari. Itu adalah lanjutan dari apa yang saya sharingkan pagi hari ini, saudara. Kenapa siapkan tubuh dan jiwa kita, roh kita untuk besok kita sama-sama belajar lebih dalam. Nah, di Alkitab ada doa-doa yang sangat singkat, tapi Tuhan bekerja luar biasa. Elia contohnya berdoa dan api Tuhan turun dari langit. Petrus berkata kepada orang lumpuh, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang itu bangkit. Paulus menghadapi roh tenung.
dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan roh itu keluar. Hizkia sedang hadapi kematian. Saya sudah ceritakan tadi ayat-ayatnya. Dia berdoa pada Tuhan dan Tuhan memberikan tambahan umur kepadanya. Doa Yabes berdoa hanya dengan sebuah permohonan sederhana. Permohonan sederhana. Dan Alkitab berkata Allah mengabulkan permintaannya itu. Doanya enggak panjang, tapi isinya sempurna. Kenapa? Karena kekuatan doa bukan terutama terletak pada jumlah kata-kata. Enggak. Kekuatan doa itu terletak bukan pada jumlah kata yang kita sanggup ucapkan. Tidak, sudah tidak. Kekuatan doa terletak pada siapa? Siapa yang kita datangi, saudara. Siapa yang kita datangi, itu kekuatannya. Kita datang kepada siapa sih, saudara? Datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Bapa, Father God. Ya Abba, ya Bapa. Kekuatan doa itu terletak kepada siapa yang kita datangi. Kita datang dalam nama Yesus Kristus. Kita datang dengan iman. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara. Jangan salah memahami doa singkat, saudara. Saya ingin kita berhati-hati dengan satu hal. Doa singkat bukan berarti hubungan dengan Tuhan harus singkat. Jangan salah persepsi. Jangan gagal paham. Ini penting, doa boleh singkat. Tapi kehidupan doa jangan dangkal, saudara. Saya bicara apa adanya. Saya berjam-jam betah sudah berdoa pagi, siang, malam. Bahkan saya pernah cerita, setiap hari saya tanya anak saya, besok kuliah jam berapa sayang? Dia bilang jam 9 pagi, Pak. Jam 9 pagi, dia bangun jam 7. Biasanya kita berdoa setelah dia bangun, langsung pertama kali adalah dia telepon saya berdoa jam 7. Waktu luar negeri. Berarti dikurangi, kadang terpaut 3 jam, kadang terpaut 4 jam. Saat ini terpaut 3 jam. Jadi jam 4 subuh di Indonesia. Kalau terpaut 4 jam, jam 3 subuh di Indonesia. Kalau terpaut 3 jam, jam 4 subuh. Anak saya bangun, buka mata, langsung telepon saya, video call kita doa. Jam 4 subuh Indonesia, berarti saya harus mulai doa sebelum mendoakan anak saya. Itu diambil 1,5 jam sebelumnya. Saya bisa bangun 2:30, kadang jam 3, kadang digugah Tuhan jam 2. Saudara. Doanya boleh singkat, doakannya mungkin gak ada 5 menit. Tapi doa, hidupan doa, hubungan Tuhan. Sebelum saya mendoakan anak saya, sebelum anak saya telepon saya, doa boleh singkat, cuma sekian menit. Tapi kehidupan doa jangan pernah dangkal, saudara. Kita bisa berdoa 1 kalimat ketika sedang menghadapi keadaan darurat. 1 kalimat, Tuhan Yesus tolong saya, karena darurat, saudara. Mendadak. Berapa kali saya lihat kesaksian, kecelakaan. Mau masuk ke kali, saudara. Ibu-ibu berangkat ke gereja, ke GBI Lamtera. Serempet. Cuma 1 kalimat, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong, saudara. Itu bukan berarti kita hanya berbicara kepada Tuhan 1 kalimat sepanjang hidup kita, bukan. Justru semakin kita kenal sama Tuhan kita, semakin kita ingin datang sama Dia. Itu loh mengingatkan kita bisa berdoa berjam-jam pada Tuhan. Dan semakin lama kita berdoa, semakin haus dan rindu kepada Tuhan, saudara. Jadi apa perbedaan antara doa yang singkat dan kehidupan yang tidak berdoa? Bedanya berbeda sekali, saudara. Apa perbedaan doa yang singkat dengan kehidupan yang tidak berdoa? Doa singkat bisa lahir dari hubungan yang sangat dalam. Karena hubungannya sangat dalam, doa singkat Tuhan tahu. Saudara. Tuhan ngomong 1 kalimat, 1 kecap, baru lirik mata, kita paham. Saudara. Anak kita nggak perlu buat pidato panjang, sampai buat pantun, buat rayuan, nggak perlu. Dia cukup ngomong apa? Papa, tolong. Mama, tolong. Daddy, tolong. Mommy, tolong. Dan seorang ayah, seorang mama langsung tahu. Saudara. Cuman ngomong apa? Papa, tolong. Langsung tahu. Kenapa? Karena ada relationship.
ada hubungan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita, saudara. Bahkan sebelum selesai menyusun kalimat, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Nah, kenapa saya heran? Untuk sekedar ke gereja saja, saudara. Banyak orang lebih senang online. Tidak ada masalah dengan online, karena saya habis ketemu dengan saudara saya yang ada di Perth, kemarin ada di Indonesia. Saya ajak untuk lunch sama-sama di Semarang. Saya ada waktu, saya tanya, di tempatmu Perth tuh kotanya atau masuk? Oh, masuk, Pak Gustaf. Di tempat kota saya bekerja itu penduduknya cuma 300. Bayangkan, saudara, tempat saya bekerja penduduk satu kota cuma 300. Nggak ada gereja Kristen. Yang ada gereja Katolik. Gereja Katolik pun ibadahnya cuma 2 minggu sekali, saudara. Kadang sebulan sekali. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya terpaksa online. Tapi kalau di tempat kita kan sekarang online aja nggak apa-apa, ya kan? Online nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih, itu hak-hak Anda semuanya. Tapi kita harus sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar apakah ada hubungan dengan Tuhan yang dekat. Tuhan mengenal hati kita karena hubungan kita dekat. Dia nggak pernah menjauh, yang menjauhkan kita. Sebelum kita selesai menyusun kalimat, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Itulah kenapa sampai ada kata-kata, Tuhan mengerti air mata yang tidak bisa menjadi kata-kata. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Ada masa dalam hidup Anda dan saya ketika kata-kata itu masih bisa berdoa panjang. Masih semangat doanya. Tapi ada masa ketika hanya bisa menangis. Pernahkah Anda mengalami itu? Saya pernah. Istri saya juga pernah. Kita masuk kamar, kita tutup pintu, kita berlutut. Tidak tahu harus ngomong apa, cuma berlutut, yang keluar cuma tangisan. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau tahu. Cuman ngomong itu aja yang kuat. Tuhan, Engkau tahu. Tak beritahu, saudara. Itu pun doa. Tuhan dapat melihat doa yang dinaikkan dengan segenap hati, saudara. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara dikasih Tuhan, keluarga besar, selamat pagi sahabat. Jangan pernah merasa bahwa karena kita tidak bisa berkata-kata dengan indah, Tuhan tidak dengar kita. Enggak, Tuhan melihat hati. Yakobus 5 ayat 16. Saya ulangi lagi buat kita semuanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ingat baik-baik, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa orang yang paling pandai berkata-kata. Bukan. Nggak ada tulisannya itu, saudara. Bukan doa orang yang paling panjang. Enggak. Tetapi doa yang dinaikkan dengan iman. Saudara. Contoh, kemarin saya sharing di Islam Komsel bersama. Contoh yang kemarin saya bawakan, penjahat di kayu salib, saudara. Kita melihat satu doa yang luar biasa di Lukas 23 ayat 42. Saudara. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Singkat sekali. Lukas 23 ayat 42, seorang penjahat berada di sebelah Yesus. Dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, nggak ada waktu untuk melakukan banyak hal, nggak bisa. Nggak ada kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk pelayanan nggak ada. Nggak ada waktu untuk membuat janji pada Tuhan, kalau Tuhan selamatkan aku, maka aku akan bla bla bla. Kalau Tuhan terima pertobatanku, maka aku akan bla bla bla. Nggak ada waktu, saudara. Nggak ada waktu untuk membuat janji-janji pada Tuhan yang panjang-panjang. Dia hanya berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Cuman itu.
Doanya singkat, tapi lihat jawaban Yesus. Mari kita lihat sama-sama jawaban Yesus. Lukas 23 ayat berikutnya, ayat 43, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ingat, penjahat masuk Firdaus, saudara. Anda jahat? Anda pikir kita semua baik? Termasuk saya, orang baik itu? Tidak ada dari kita yang baik, saudara. Ini bukan berarti kita menjadikan doa singkat sebagai formula, tidak. Bukan berarti kalau saya mengucapkan 7 kata, Tuhan pasti mengabulkan. Enggak. Yang buat doa luar biasa itu adalah siapa yang dia percaya. Penjahat ini percaya kepada Yesus Kristus. Dia datang kepada Yesus. Dia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan Yesus Kristus merespons. Ini yang baru kita tangkap pagi ini. Saya sangat jengkel kalau orang sudah terima Yesus terus balik ke kuasa dukun lagi. Jengkel sekali saya. Saya kemarin cerita di Komsel bersama dan saya jengkel. Kenapa orang ini sudah diselamatkan, dikasih tahu soal Yesus, hanya cuman alasannya sibuk lah, capek lah, diajak ke gereja nggak mau, tiba-tiba dia sendiri yang ngomong, dia mulai pesen jimat lah dan segala macam pada paranormal. Saya berpikir ini wong edan, saudara. Dia nggak tahu harga yang dibayar Yesus untuk dirinya. Ini yang harus kita tangkap pagi ini, saudara. Bukan banyaknya kata yang membuat doa kita berkuasa, bukan, tapi iman kita kepada Tuhan yang kita datangi. Yang berikutnya, saudara. Doa yang kuat itu dimulai dari hati yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi ini kita ingin belajar berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan, saya ingin memberikan 3 kata. Saya ulangi ya. Kalau pagi ini kita ingin belajar berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan, saya memberikan 3 kata. Simpel kan, saudara? Cuma 3, saudara. Dihafalin aja gampang kok. Cuma 3. Ini hikmat yang bagi saya gampang dipraktekannya dan simpel untuk langsung dipraktekkan. Yang pertama, singkat. Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3, singkat. Anda bisa ketik di live chat atau kolom komen. Yang pertama adalah singkat. Gampang, saudara ya. Yang kedua adalah sungguh. Saya ulangi lagi, yang kedua adalah sungguh. Dan yang ketiga adalah berserah. Ulangi kata-kata saya. Berserah. Singkat, sungguh, berserah. Saya ulangi lagi. Apa saudara? Ketik di live chat. Anda bisa sama-sama tirukan kata-kata saya. Singkat, sungguh, berserah. Saya akan jelaskan kepada Anda. Singkat itu artinya nggak perlu muter-muter. Katakan pada Tuhan apa yang ada di hati. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tuhan Yesus pulihkan rumah tangga saya. Tuhan Yesus jamalah hati anak saya, jamalah hati kakak saya, jamalah hati adik saya, jamalah hati orang tua saya yang belum percaya. Tuhan Yesus bukakan jalan bagi pekerjaan saya. Tuhan Yesus kuatkan saya. Singkat. Tidak perlu takut, saudara. Singkat dan Tuhan mengerti. Yang kedua saya bahas tentang sungguh, saudara. Doa yang singkat tidak boleh menjadi doa yang asal-asalan. Saya ulangi lagi. Saya katakan prinsip yang kedua selain singkat adalah sungguh. Artinya, kalau doa kita singkat, tidak boleh menjadi doa yang asal-asalan. Kita datang dengan segenap hati. Bukan hanya mulut yang berbicara, tapi hati kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Seperti orang yang datang kepada Yesus Kristus dan berkata, Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau. Yang ketiga, ingat, singkat, sungguh, dan yang ketiga apa saudara? Berserah. Berserah, ini yang paling penting, saudara. Kita boleh minta kesembuhan, kita boleh minta pemulihan, kita boleh minta mujizat, karena iman bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, saudara. Nggak bisa.
Iman tuh bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Iman adalah percaya. Katakan sama-sama dengan saya. Iman adalah percaya. Percaya apa, Pak? Percaya bahwa Tuhan baik. Percaya bahwa Tuhan berkuasa. Percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat Anda dan saya. Singkat, sungguh berserah. Amin. Nah, mari kita akan sama-sama lihat. Singkat, sungguh berserah. 3 hal yang sangat simpel ini, Tuhan mampu kok melakukan jauh lebih besar. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan atau pikirkan. Ini ayat yang sangat kuat. Kadang-kadang kita hanya melihat satu pintu, tapi Tuhan melihat seluruhnya, overall. Seluruh jalan dilihat, saudara. Orang punya masalah itu matanya kan di masalah. Ketutup pintu satu, yang diharapkan pintu satu yang kecil itu sempit pula. Kalau bisa dibuka, dalam nama Yesus pintunya dibuka. Karena pikirannya cepat, cuma satu pintu itu. Ditungguin pintunya. Dia lupa. Tuhan tuh melihat seluruh jalan. Orang yang stres, khawatir, bingung, down, lihatnya cuma satu pintu. Kita ngelihatnya masalah, saudara. Tuhan melihatnya lebih besar. Overall, seluruh jalan. Tuhan melihat proses. Kita melihatnya cuma hari ini, hari Sabtu minggu kelima. Tuhan melihatnya masa depan. Lawang 5 menit dari sekarang aja kita nggak tahu kok kita masih hidup atau tidak, betul kan? Tuhan tuh melihatnya masa depan, Tuhan melihatnya proses, Tuhan melihatnya masa depan, nggak cuma hari ini, nggak cuma satu pintu. Kita melihatnya sesuatu yang tampaknya mustahil, ya mungkin toh, coba dipikir. Kadang-kadang orang tuh ya lucu, minta saran toh, dikasih saran, malah kita yang diajari, saudara. Ya nggak mungkin toh Pak, nggak mungkin toh Bu, nggak ada solusi, nggak ada yang percaya sama saya. Semua orang tuh nagih saya, semua orang tuh marah-marah sama saya. Semuanya seakan-akan kita harus ada dalam masalahnya dia yang cepat itu. Di pintunya itu, yang cuman itu solusinya. Ya kan nggak bisa gitu, saudara. Kita sama manusia yang lain saja, kita ceritakan masalah kita. Kita harus punya kerendahan hati kok untuk mendengarkan solusi dari orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak untuk sharing, yang mungkin dia bisa mungkin punya pandangan yang lebih luas. Betul, saudara? Betul ya? Harusnya kan gitu ya, make sense-nya kan gitu ya. Apalagi dengan Tuhan, saudara. Kalau Anda dengan Tuhan toh, kita harus melihat sesuatu yang tampaknya mustahil. Tapi yang mustahil itu Tuhan ngomong gini, saudara. Aku dapat melakukan jauh lebih banyak. Nah, makanya jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Mungkin jawaban Tuhannya belum kelihatan, tapi bukan Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang belum kita lihat. Yang kita lihat di sini, Tuhan itu bekerja yang sana, saudara. Dibukakan pintunya. Pak, saya butuh pagi hari ini doa untuk kesembuhan dan pemulihan. Yang butuh doa kesembuhan dan pemulihan angkat tangan. Anda bisa ketik di kolom komen, tolong saya didoakan kesembuhan dan pemulihan. Sebutkan nama Anda, saya akan doakan, saudara. Setelah selesai dari Selamat Pagi Sahabat, setiap kali saya doa, sampai Anda malah terjadi kesembuhan dan pemulihan, saya doakan terus. Gak cuman hari ini, saudara. Kalau Anda ingin kesembuhan dan pemulihan, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kalau pagi ini Anda sedang butuh kesembuhan, letakkan tangan Anda di bagian tubuh yang membutuhkan pertolongan. Kita doa sekarang dan sambil
Mohon maaf kalau tidak keberatan, Anda tulis di kolom komen supaya tidak terhilang. Anda ketik nama Anda minta doa kesembuhan apa. Karena saya akan dapatkan data Anda dan saya akan doakan. Selain dalam Selamat Pagi Sahabat. Kalau Anda butuh pemulihan keluarga, hari kita doa, sekarang kita doa. Anda bayangkan wajah orang-orang yang Anda kasih. Anda butuh pemulihan. Saya tidak pernah tanya yang salah siapa. Enggak, saya cuma bertanya, bayangkan saja wajah mereka yang Anda kasih. Kalau hari ini Anda butuh pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis, pemulihan masa depan, karena Anda merasa masa depannya suram. Anda mulai percaya, pagi ini kita doa, serahkan itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau Anda nggak bisa berkata-kata panjang, nggak apa-apa. Tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tarik nafas. Tenangkan hatimu, jangan khawatir. Jangan membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan atau mengerikan. Katakan dalam hati, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Yuk, mari kita doa. Taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Kalau Anda butuh pemulihan keluarga, doa buat orang-orang yang Anda kasih. Sebutkan nama mereka. Butuh pemulihan pekerjaan, keuangan ekonomi. Kalau Anda ada rekening tabungan di depanmu, Anda bisa ambil dulu. Kita doa di rekening tabunganmu. Kalau Anda punya daftar hutang, daftar tagihan, Anda taruh di depan. Kita sama-sama doa dengan iman. Kita sama-sama doa dengan iman. Mari kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tidak datang karena kami kuat. Enggak. Kami tidak datang karena kami kuat. Kami datang karena Engkau yang kuat ya Tuhan. Kami tidak datang karena kami sempurna. Enggak, karena kami tidak sempurna dan tidak pernah sempurna. Kami datang karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Ada di antara kami yang sedang sakit. Ada yang tubuhnya membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Ada di antara kami yang pikirannya sedang lelah. Ada yang hati kami sedang terluka. Ada rumah tangga yang membutuhkan pemulihan. Ada keluarga yang membutuhkan pertolongan. Ada pekerjaan, ada usaha yang membutuhkan jalan keluar. Ada anak-anak kami yang sedang kami doakan. Ada anak-anak yang sedang kami doakan. Ada masa depan yang sedang kami serahkan kepadamu. Dan pagi ini kami tidak membutuhkan banyak kata-kata. Tidak Tuhan. Kami hanya berkata, Tuhan Yesus, tolong kami. Jamahlah Tuhan buat semua saudara kami yang sakit. Jamahlah yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Pulihkan yang terluka. Tenangkan yang gelisah. Bukakan jalan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat bagi yang bingung ya Tuhan. Berikan pengharapan bagi yang hampir menyerah. Berikan pengharapan bagi yang hampir menyerah, bahkan sudah menyerah. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kami doakan dan pikirkan. Kami juga berkata pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang harus terjadi. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Saudara, imani doa kita, selalu bawa dalam doa dan penuh iman, imani, ngomong dalam diri kita, saya sudah sembuh, amin. Amin.
Saya sudah kuat. Doaku dijawab Tuhan. Aku punya terobosan dalam ekonomi. Aku punya jalan keluar dalam keuangan. Aku punya masa depan yang penuh pengharapan. Katakan dengan iman, diimani, nggak perlu bleret lagi, dipikir maneh, ora mari-mari. Bahasa Surabaya ini orang asal Semarang tidak selesai-selesai, saudara. Sebelum kita mengakhiri selamat pagi sahabat hari ini, saya ingin meninggalkan satu kalimat, saudara. Simpel sih kalimatnya. Jangan sampai tunggu kita punya kata-kata yang sempurna untuk berdoa. Datanglah kepada Tuhanmu dengan hati yang sungguh-sungguh. Simpel saudara ya, simpel ya. Kalau hari ini Anda hanya sanggup berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya katakan aja. Kalau Anda hanya sanggup berkata, Tuhan, sembuhkanlah aku. Ya katakan saja, sembuhkan aku, selesai. Gak usah bingung-bingung saudara. Kalau Anda hanya sanggup berkata, Tuhan, pulihkan keluargaku, katakan sama dia. Kalau Anda hanya sanggup menangis, ngomong pun tak sanggup, menangislah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengerti. Ingat, doa boleh singkat, iman jangan dangkal, harapan jangan mati, jangan pernah berhenti untuk datang kepada Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini, sebelum satu pujian dinaikkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang sakit, Tuhan memberikan pemulihan. Bagi yang terluka, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagi yang menghadapi jalan buntu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Dan ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, cukup katakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Satu pujian. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Hari ini, walaupun kita tidak di lokasi yang sama, saya mengucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan proses yang dari Tuhan. Karena itu berupa proses, maka kita akan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita, dan seluruh perjalanan hidup kita, saudara. Kalimat kunci yang saya harus ulang, saudara. Saya harus ulang nih, saudara. Ingat baik-baik, doa boleh singkat, tapi iman jangan dangkal. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata kita, Tuhan melihat hati kita, saudara. Ketika kita tidak mampu berkata-kata, air mata pun bisa jadi doa di hadapan Tuhan. Mari kita tutup hari ini, berdoalah dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Biarlah terimalah berkat Tuhan dan hidupmu, atas hidupmu dan keluargamu. Mari kita doa Bapa kami seperti doa Tuhan Yesus, dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah perlindungan Tuhan terjadi atas keluarga kita. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mari kita sama-sama keluarkan suara kita, deklarasikan iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terukan doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku dan keluargaku diberkati. Aku dan keluargaku dilindungi, dipimpin, dan dimenangkan. Kami hidup dalam kasih karunia. Kami hidup dalam damai sejahtera dan kemuliaan-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya kasih Tuhan menyertai Anda semuanya, kehadiran Tuhan menguatkan, perkenanan Tuhan menuntun kita, dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok. Anda bisa ibadah online pukul 7.15 di channel YouTube GBI Lamper Tengah Raya. Kita bisa berjumpa di gereja, di gedung gereja secara onsite, Lamper Tengah Raya nomor 45, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Biarlah kita semuanya mendapatkan kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya, perkenanannya, cintanya, dan hadirnya menyertai kita sepanjang tahun 2026. Dan biarlah sampai kapanpun nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dari tempat maha tinggi.